Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Liana Putri, NIM 22132570, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan tugas anatomi saya yang diberikan oleh Bapak Henry Didiharto, Eskep Nurse MPD, yaitu Sistem Respirasi Struktur Pelengkap. Definisi sistem respirasi. Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Fungsi sistem respirasi: mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh sel-selnya untuk mengadakan metabolisme, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, non-respiratory. Adapun struktur pelengkapnya, yang pertama, dinding dada, kedua, kosta, ketiga, otot pernafasan, keempat, diafragma, dan kelima, pleura. Yang pertama, dinding dada atau toraks. Toraks merupakan rongga yang dibatasi dan dikelilingi oleh dinding toraks yang dibentuk oleh tulang, kartikel, dan otot. Di dalam rongga toraks terdapat dua ruangan, yaitu paru-paru dan mediastinum, serta terjadi sistem pernafasan dan peredaran darah. Organ yang terletak dalam rongga dada yaitu esofagus, paru-paru, hepar, jantung, pembuluh darah, dan saluran limfe. Suatu kurungan toraks terdiri dari 12 pasang tulang kosta. Yang kedua, kosta atau tulang rusuk. Tulang iga adalah tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk. Tulang rusuk melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ lainnya yang ada di dalam rongga dada. Adapun struktur tulang dada yaitu manubrium sterni atau kepala tulang dada, membentuk persendian itu dengan tulang selangka, klavikulasi, serta tulang rusuk pertama. Ada korpus sterni, yaitu badan tulang dada, membentuk persendian tersebut dengan 9 tulang rusuk berikutnya. Ada juga prosesus hifaid atau tulang tajuk pedang yang biasanya terbentuk dalam tulang rawan pada bayi. Fungsi tulang dada. Di dalam proses sistem kerjanya, tulang dada tersebut tidak melakukan tugasnya sendiri, namun bekerja sama dengan rusuk. Berikut merupakan segala macam fungsi tulang dada, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjaga organ pada bagian dada. Kedua, menjaga organ tubuh sekitarnya. Ketiga, membantu proses pernafasan. Yang keempat, sebagai kerangka. Yang ketiga, otot pernafasan atau diafragma. Diafragma merupakan otot utama yang digunakan saat bernafas. Otot ini terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Diafragma berbentuk menyerupai kuba yang dapat bergerak naik dan turun seiring proses pernafasan manusia. Otot-otot pernafasan terdiri atas otot skelet, otot inspirasi utama. Pertama, musculus intercostalis interna. Kedua, musculus intercartilaginous parasternal. Ketiga, otot diafragma. Ada juga otot inspirasi tambahan atau otot bantu nafas. Bagiannya yang pertama, musculus scalenus anterior, musculus scalenus medius, musculus scalenus posterior. Saat nafas biasa, ekspresi tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru. Diperlukan active breathing jika serangan asma, berbicara, menyanyi, batuk, bersin, mengejam. Otot aspirasi tambahan. Yang pertama, musculus intercostalis interna, kedua musculus intercartilaginous parasternal, ketiga musculus rectus abdominis, keempat musculus obliquus abdominis externus.
Keempat yaitu diafragma. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernafas. Merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga, terbawa dan disyarafi nervus phreniticus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Suatu septum berupa jaringan muskulotendinous yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Ada juga dasar rongga toraks. Contoh diafragma yang berfungsi di dalam tubuh kita. Ketika kita bernafas, otot-otot pernafasan di rongga dada mengembang dan diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Ini memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru karena tekanan pada rongga dada akan turun secara mendadak. Yang kedua, ketika kita menghembuskan nafas, diafragma akan mengendur dan membuat ukuran paru-paru turut mengecil. Hal ini bisa membuat tekanan udara dalam rongga dada meningkat dan udara mengalir keluar. Yang ketiga, diafragma juga dapat mencegah terjadi refluks gastroesofageal atau naiknya asam lambung ke kerongkongan dengan menjaga tekanan pada kerongkongan. Yang terakhir ada pleura. Pleura merupakan membran yang memisahkan paru-paru dengan dinding dada bagian dalam. Cairan yang diproduksi pleura ini sebenarnya berfungsi sebagai pelumas yang membantu kelancaran pergerakan paru-paru ketika bernafas tanpa adanya friksi. Pleura terdapat dua lapisan. Yang pertama, pleura dalam atau visceral, yaitu lapisan di sebelah paru-paru. Yang kedua yaitu pleura luar atau parietal, lapisan yang melapisi dinding dada. Pleura dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal dan dibagi menjadi dua, yaitu pleura visceralis yang melapisi paru, pleura parietalis yang melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura terdapat rongga pleura. Pada keadaan normal berisi cairan pleura dalam keadaan sedikit sekitar 0,1 sampai 0,2 mili per kg/BB yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah atau kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.